Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prayogi, calon guru penggerak angkatan 9 masa sekolah SD Negeri 02 Tulisayu, Kecamatan Bintang Majanggaya, Kabupaten Hutan Komering Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya bersama dengan Bapak Sekolah, Bapak SD, selaku Bapak Sekolah SDN 02 Tulisayu, Kecamatan Bintang Majanggaya. Di sini saya bersama dengan Bapak Sekolah akan melakukan wawancara atau bincang sesuai dengan paket modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin dengan topik C5 etika. Baiklah, sebelum menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Prayogi sebagai calon guru penggerak, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Wasito, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tulisayu, Kecamatan Bintang Majanggaya, Kabupaten Oku Timur. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum Pak Wasito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Maaf Pak, hari ini saya minta waktu atau minta bintang ini sedikit pencerahan dari kasus-kasus dilema dari instansi yang Bapak pimpin. Ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Pak, ini Bapak ini sudah berpengalaman dalam pendidikan ini, masih Bapak pimpin ini. Bagaimana Bapak sama memimpin instansi itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang merupakan dari kasus dilema etika atau kebenaran? Ini ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ya. Jadi kita pertama harus paham dulu apa yang dimaksud dengan dilema etika. Dilema etika itu kan dua nilai kebajikan yang bertentangan dengan ya benar dan benar. Jadi untuk mengidentifikasi daripada dilema etika ini adalah dengan cara mempelajari, kemudian juga menyimpulkan kasus yang terjadi, termasuk etika ataupun rujukan moral. Nah, jadi dengan cara mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi itu untuk mengidentifikasinya. Nah, untuk selama ini Pak, dalam menyimpulkan atau mengidentifikasi suatu masalah, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan di instansi atau Bapak yang terpimpin ini, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Untuk itu kami gunakan prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangkun karsa tuturi handayani. Jadi kita sebagai kepala sekolah, berarti sebagai pemimpin, kita harus bisa menjadi contoh daripada rekan-rekan kerja. Kemudian juga ing madya mangun karso, artinya kita harus bisa menggerakkan. Kemudian tuturi handayani, kita kalau di dalam kelompok itu kita harus bisa mendorong ataupun memberikan motivasi kepada rekan-rekan kerja. Jadi intinya itu kasus yang mengandung dua kepentingan sama-sama benar tadi ya. Bapak menggunakan filosofi gajah jiwa. Ya benar. Nah, dari itu kan pastinya kan ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak bisa lakukan atau Bapak lakukan atau terapkan di dalam pengambilan keputusan yang dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, biasanya langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu yang pertama mengumpulkan informasi, kemudian yang kedua
mengidentifikasi keputusan, kemudian kita mencari solusi yang cocok untuk mengambil keputusan, dan yang terakhir itu mempertimbangkan daripada bukti-bukti yang telah kita kumpulkan dari informasi tadi. Jadi dari jawaban tadi, langkah-langkah tadi mencari informasi, mengidentifikasi solusi dan mencari bukti, Pak. Betul, ya. Dan dari itu 4 langkah itu, Pak, hal-hal yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema kita ini apa, Pak? Sebetulnya masalah itu saling keterkaitan. Jadi semuanya itu harus dilaksanakan karena itu merupakan langkah, ya. Jadi dari 4 langkah tadi yang saya ambil tadi itu biasanya kita gunakan langkah-langkah tersebut untuk mengambil suatu keputusan. Gitu. Jadi saling terkait, Pak. Iya, saling terkait, benar. Nah, selama ini, Pak, biasanya kalau pengambil keputusan itu pasti ada tantangannya nih, Pak. Apalagi dalam kasus dilema kita. Kira-kira tantangannya apa nih? Ya, kadang itu memang berat ya tantangan itu ya. Tantangan itu yang terberat adalah memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak dari kasus tersebut. Itu merupakan hal yang terberat, tantangan yang terberat. Kadang-kadang dari dua belah pihak itu kita sudah mengambil keputusan seolah-olah ya, sudah merupakan suatu keputusan yang seadil-adilnya, tapi ada daripada kedua belah pihak tadi yang belum menerima. Itu merupakan tantangannya. Iya, memberikan pemahaman, Pak. Betul. Belah pihak itu luar biasa sebenarnya. Nah, kira-kira ini, Pak, apa sebuah kasus dilema ini sudah ada tata cara atau jadwal dalam melakukan kasus, apakah Bapak menyelesaikan secara langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedurnya gimana itu, Pak? Ya, kalau di instansi kami di SD2 ini ya, belum ada jadwal karena saya berpikir hal yang seperti itu sulit untuk dijadwalkan, ya, bersifat dadakan, kadang langsung ada kasus. Nah, maka bagaimana kita akan membuat jadwalnya? Jadi tidak ada jadwal tersebut. Jadi kalau ada kasus langsung ya kita selesaikan di tempat, ya, diselesaikan di tempat ya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi diselesaikan di tempat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ketegasan dan keadilan. Nah, seperti itu. Jadi belum ada jadwal, ya, belum ada jadwal maupun program untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema kita. Oke, terima kasih, Pak. Memang benar kayak masalah dilema kok dijadwalkan nggak mungkin, karena masalah kan kerjaan. Iya. Nah, itu pengetahuan kami seperti itu. Biasanya tadi Pak dengan misalkan di tempat langsung dengan prinsip ketegasan dan keadilan. Nah ini Pak, ini perlu ketegasan dan keadilan. Ini kan ada faktor atau seseorang yang mempengaruhi atau membantu keputusan Bapak dalam kasus-kasus dilematika. Ya, karena kita adalah instansi sekolah, ya tentu saja yang bisa membantu itu adalah warga sekolah. Tetapi tetap dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan ketegasan tadi. Nah, jadi kita bisa minta bantuan dengan rekan-rekan, dengan warga sekolah untuk memberikan masukan-masukan sebagai pertimbangan-pertimbangan di dalam pengambilan keputusan. Demikian. Jadi intinya warga sekolah dipakai ini. Ya benar. Kita harus sedikit dasar keadilannya yang terkabul. Oke Pak, dari semua pembicaraan tadi, dari apa yang Bapak disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengambilan keputusan kasus-kasus di wilayah kita ini? Ya, itu tadi seperti filosofi Kiai Dewantara tadi ya. Ya, tentu bisa juga ya dapat menempatkan yang mana posisi yang benar itu adalah tetap benar.
yang salah itu adalah salah. Kalau orang Jawa mengatakan becik ketitik olok toro begitu. Dari semua yang dibicarakan jadi sangat luar biasa sekali Pak. Bapak pengalaman dari ini sangat luar biasa sekali. Jadi memberikan keputusan yang dengan kasus-kasus menyangkut di kita. Saya kira cukup juga ya. Mungkin lain waktu kalau kita bisa masuk kembali Pak secara bersama. Oke, siap yang ya siap. Terima kasih. Saya tutup dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tadi wawancara saya dengan Bapak Pak selaku kepala sekolah Provinsi Sayur tentang kasus-kasus dilematika tugas modul 1 pengambilan keputusan kasus nilai kegiatan sebagai itu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani, SPDSD. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Marga Cinta, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dukung gerak Bapak Ibu Indonesia. Perkenalkan, saya sekali lagi calon Gubernur Angkatan 9 masa sekolah SD Negeri 02 Timur Sayu, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya bersama Ibu Triani, Kepala Sekolah SD Negeri Marga Cinta, Kecamatan Belitang Madang Raya, akan melakukan wawancara bincang terkait dengan paket 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan praktik Assalamualaikum Bu Triani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya baik. Maaf Bu Triani, hari ini saya minta waktu mengganggu waktu Ibu dengan tugas kita pengiraan berjuang masih berjuang menjadi sesi paket yang satu mewawancarai instansi itu yang cukup tinggi ini masalah dilema etika. Bisa melihat ya, santai itu ya. Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan dengan terus di pengalaman mungkin instansi di mana seperti ini. Yang pertama ini selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ketika menolak di instansi yang berbeda. Dengan cara mengidentifikasi mana dilema etika dan mana bukan moral. Yang mana dilema etika merupakan situasi di mana kita harus memilih antara dua pilihan, yaitu secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan kalau bukan moral merupakan situasi di mana kita harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, terus untuk menjalankan apa yang itu ambil tadi keputusan sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan, dua unsur yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah berdasarkan apakah kasus ini baik untuk sekolah saya di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Jadi
keputusan itu berpihak pada sekolah dan warga sekolah begitu ya. Dan sangat banyak dan benar itu Pak dan banyak sekarang dan ada yang akan terulang. itu kan perlu poin-poin atau langkah-langkah guna prosedurnya seperti apa langkah-langkah atau prosedur ingin lakukan. Yang pertama saya mengidentifikasi apakah ini termasuk kasus dilema etika atau bukan moral. Yang kedua saya menggunakan penerapan ilmu tentang 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dari yang disampaikan tadi, mana yang paling efektif kita lakukan di instansi yang bersini? Yang pertama, saya mengenal nilai-nilai yang ada, apakah saling bertentangan. Yang kedua, saya menemukan fakta-fakta yang relevan. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan. Kan dari yang disampaikan tadi tentunya ada suatu pantangan ini. Ada yang suka, ada yang enggak. Nah itu kan Bu, nah yang merupakan tantangan dalam itu mengambil keputusan itu di kasus dilema kita ini apa Bu? Nah itu tadi kata Bapak, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah dalam menggali informasi atau mencari bukan fakta-fakta itulah sebenarnya kita. Selain waktu, nah kita butuh waktu, Di tantangan misalnya yaitu menggali informasi dari berbagai sumber terus memakan waktu yang juga lama Bu. Iya. Nah, selama ini juga punya tata kala atau cara tertentu yang dalam sebuah kasus etika itu perlu waktu atau disesuaikan pada juga tempat juga atau itu punya jadwal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema kita itu. tergantung dari situasi atau permasalahannya. Jika agak sulit, kita bisa langsung sumpah kita selesaikan. Tapi kalau sulit, kita butuh untuk mengumpulkan data. Tapi secepat mungkin harus kita selesaikan. Dan kondisi dan situasi yang sepatutnya. Nah, selain itu Bu, mungkin adakah seorang atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam mengambil keputusan dalam kasus dinamika ini? Tentu pasti ada Pak. Kita harus pasti butuh orang untuk membantu kita. Kalau di sekolah pasti kita membutuhkan informasi atau data dari guru-guru. Iya. Jadi pasti butuh. Jadi guru dilipatkan gitu. Dan guru bukan itu. Walaupun ada yang bilang ini kan, tapi paling nggak mengcover semua dari itu. Nah Bu, dari pertanyaan tadi dari awal sampai ini ujung dari akhir pertanyaan saya ini Bu, dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa ini yang kita dapat dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika itu di mana kita berada, baik itu sebagai guru, kepala sekolah, warga masyarakat, kita pasti mengalami yang namanya dilema etika. Tetapi kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Kita harus ada positifnya. Positif thinking gitu. Jadi intinya suatu kebijakan dan bijak itulah kita perlukan dan juga mendengar ya, mendengar dari kawan-kawan juga jadi kehidupan ini. Oke, terima kasih, saya kira cukup. Nanti lain waktu bisa berbincang ke ngobrol kembali mengenai hal yang lebih penting. Terima kasih, saya ucapkan. Sekian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.